Kebaktian Umum GKY Kebon Jeruk 2 Mei 2021 dengan tema Tinggal dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Yohana Tambunan. Ibadah dimulai pukul 10.30 pagi. Kebaktian Doa Malam Kebon Jeruk Selasa 4 April 2021 dengan tema Kawan atau Lawan akan dimulai pada pukul 18.00 hingga jam 19.00. Meeting ID dan passcode dapat dilihat di layar kaca Bapak Ibu. Minggu depan, kebaktian Minggu kita 9 Mei 2021 dengan tema Honor Your Parents akan dilayani oleh Pendeta Marlon Butar-Butar jam 10.30 sampai selesai. Daripada kita lihat utang ini, penting itu rekaman gitu. Tuh, versi Terima kasih Tuhan, Kau beri berkat selalu berdoa dalam setiap pergumulan, juga untuk berkarya dan andalkan Tuhan. Ayo kita berdoa dengan penuh setia. Untuk papa mama, jangan lupa ajak anak-anaknya ya. Dan untuk anak-anak, jangan lupa ajak papa mamanya merekam video ini. Bagaimana caranya? Ada di sini. Kebaktian Umum GKY Kebon Jeruk 2 Mei 2021 dengan tema Tinggal dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Yohana Tambunan. Ibadah dimulai pukul 10.30 pagi. Kebaktian Doa Malam Kebon Jeruk Selasa 4 April 2021 dengan tema Kawan atau Lawan akan dimulai pada pukul 18.00 hingga jam 19.00. Meeting ID dan passcode dapat dilihat di layar kaca Bapak Ibu. Minggu depan, kebaktian Minggu kita 9 Mei 2021 dengan tema Honor Your Parents akan dilayani oleh Pendeta Marlon Butar-Butar jam 10.30 sampai selesai. Daripada kita lihat utang ini, penting itu rekaman gitu. Tuh, versi Terima kasih Tuhan, Kau beri berkat selalu berdoa.
ada di sini. Beauty of a rose, the touch of you alone, the boundless blue of ocean, the soaring sky above, every miracle and wonder, they fill my heart with praise, for they reflect God's perfect love, the shepherd's heart of grace. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand I am fed, by your staff I am led. You are my God, the shepherd of my life. Laughter of the child, the children wonder praise, the music of the rainbow, the robin as she sings, every miracle and wonder, they fill my heart with praise, for they reflect God's heart of love, the shepherd's heart of grace. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Lord, you are the shepherd of my life. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur atas kebaikan Tuhan kita. Kita saat ini, pada hari ini, pada saat ini, kita masih boleh dapat beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu jemaat kita sekalian, mari kita masuk dalam saat teduh.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuhmu yang begitu mulia. Yesus, 我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度。
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami mau panjarkan padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan pada diri kami, sehingga kami saat ini boleh dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan sucikanlah hati dan pikiran kami. Tuhan akan melayakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan akan tolong pimpin dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan juga akan memberkati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ayat bimbingan pengakuan dosa kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Bapak Ibu sekalian dipersilakan bangkit berdiri. Ku ingin sepertinya, lemah lembut kasih, merindukan Yesus anak Allah Bapa. Selamanya ikut Yesus sampai ke surga, bersama malaikatnya memuji namanya. Musik tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Kita akui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami sungguh bersyukur memiliki kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang, mengakui bahwa kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami masih seringkali jatuh bangun di dalam dosa-dosa kami ya Tuhan. Sungguh kami mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan, jika dalam seminggu ini melalui pikiran kami masih memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika melalui perkataan kami masih seringkali menyakiti hati orang yang ada di sekitar kami atau bahkan menyakiti hati Tuhan. Sungguh kami minta pengampunan-Mu ya Tuhan, jika melalui tindakan kami menyakiti hati orang-orang yang kami temui ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, sungguh kami memohon pengampunan-Mu.
Kami bersyukur hari ini kami datang kepadamu, memohon ampun kepada Allah yang penuh kasih, memohon ampun kepada Allah yang selalu memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami semakin hari semakin menjadi lebih baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk penerimaan-Mu bagi setiap kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, bantu kami ya Roh Kudus, ingatkan kami terus ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hari kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita nyatakan syukur kita atas pengampunan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita naikkan PPK. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan seluruh umat dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yohana. Sebelumnya kita angkat satu pujian bahwa Tuhan mengenal kita lebih daripada siapapun. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu cerita kita, tapi Tuhan tetap memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Engkau mengenal
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Benar ya Tuhan, kami sungguh rindu didapati sebagai orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Didapati sebagai orang-orang yang terus tinggal di dalam Kristus. Sebentar kami akan bersama mendengarkan sabda-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk bisa fokus pada pemberitaan firman Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, dan bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan ini, biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Sungguh bersyukur hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu secara langsung di gereja maupun melalui YouTube GKY Kebun Jeruk dari rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15, kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Tema yang diberikan kepada saya adalah tinggal dalam Kristus. Mari kita bersama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang punya kesempatan untuk membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika bicara soal untung dan rugi, mana yang lebih disukai oleh banyak orang? Atau jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, Bapak Ibu Saudara akan lebih suka mengalami untung atau mengalami rugi? Untung ya, ya semua menjawab, ya saya lebih suka mengalami yang namanya keuntungan begitu ya. Ya memang semua orang pasti lebih suka kalau mendapatkan keuntungan. Mungkin setiap kita juga selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hindarkanlah aku dari yang namanya kerugian. Entah itu kerugian yang kecil ataupun kerugian yang besar. Jadi pasti kalau kita berdoa sama Tuhan pinginnya dapat untung begitu ya. Entah itu kita yang adalah pemilik usaha tertentu ataupun kita sebagai pekerja juga kita mau dapat untung semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sedang mendapatkan keuntungan yang besar, bagaimana perasaan kita biasanya? Boleh dijawab? Kalau kita mendapat keuntungan yang besar, bagaimana perasaan kita? Senang. Selain senang? Bahagia. Ya, semangat begitu ya. Kalau lagi dapat keuntungan pasti kita senang, kita bahagia, kita semangat menjalani hari-hari kita. Kalau misalnya keuntungan itu benar-benar sudah kita dapatkan, biasanya apa yang kita lakukan? Tadi kan perasaannya senang, perasaannya bahagia, perasaannya jadi semangat. Setelah itu apa yang akan kita lakukan biasanya kalau sudah mendapat keuntungan yang besar? Bersyukur. Wah, rohani sekali ya. Selain bersyukur, mungkin akan berencana melakukan ini dan itu begitu ya dengan keuntungan yang sudah kita dapatkan. Atau mungkin ada yang berencana, aku ingin membeli hadiah untuk anak atau membeli hadiah untuk orang tua buat anak-anak yang sudah bekerja begitu ya. Atau mungkin ada yang berpikir, oh saya ingin berdonasi ke panti asuhan atau ke tempat-tempat yang sedang mengalami bencana alam atau ke orang-orang yang membutuhkan begitu. Itulah yang mungkin akan kita lakukan ketika kita mendapatkan keuntungan yang besar begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mengalami kerugian yang besar, tadi keuntungan besar, sekarang kebalikannya. Kalau kita mengalami kerugian yang besar, bagaimana perasaan kita? Sedih. Ada lagi? Kecewa, stres. Mungkin sesak hatinya gitu ya, rasa nggak bisa tidur. Mungkin juga bisa jadi kesal, kenapa harus rugi begitu? Atau kenapa aku tidak melakukan ini sehingga aku tidak mendapatkan untung? Atau mungkin kita juga bisa menyesal begitu ya, harusnya aku melakukan ini supaya untung bukan rugi begitu. Kalau kita sedang mengalami kerugian, apa yang akan kita lakukan? Tadi perasaannya kan bisa sedih, kecewa, menyesal. Lalu apa yang biasanya akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Atau yang pernah Bapak Ibu Saudara lakukan?
introspeksi diri, baik sekali ya. Jadi melihat apa yang salah gitu ya dari yang kita lakukan sehingga bisa rugi. Selain introspeksi diri, ada lagi? Mungkin kita akan jadi lebih berhemat, iyalah kan rugi ya, jadi nggak bisa berfoya-foya lagi gitu. Mungkin akan ada yang berpikir, oke, saya harus memutar otak, mencari alternatif lain supaya bisa mendapatkan keuntungan, supaya tidak semakin rugi begitu. Atau mungkin kita akan mencari pinjaman dari siapa gitu ya, supaya kita bisa tetap melanjutkan kehidupan. Atau mungkin ada yang bisa malah jadi serakah, atau bahkan kalau udah terlalu stres, terlalu depresi, ada yang bisa sampai berpikir untuk bunuh diri. Ya, itulah yang bisa terjadi kepada orang yang mengalami kerugian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa memilih, pasti kita akan memilih untung daripada rugi, gitu ya. Dan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah, ada pilihan yang juga bisa kita lakukan yang akan menentukan apakah kita akan mengalami untung atau rugi. Dan jika kita memilih untuk tinggal di dalam Kristus, pasti tidak akan rugi, Bapak Ibu Saudara. Tinggal di dalam Kristus itu maksudnya bagaimana sih? Tinggal di dalam Kristus itu ya maksudnya kita melekat erat dengan Yesus. Kita punya relasi yang intim dengan Yesus. Kita tidak berada jauh dari Yesus. Sama seperti yang digambarkan dalam Yohanes ini, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur begitu. Ranting yang tidak jauh dari pokok anggur yang adalah sumber nutrisi ya bagi ranting-ranting itu. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa melekat dengan Kristus, supaya kita bisa punya relasi yang intim dengan Kristus. Caranya adalah dengan kita melekat erat dengan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kita di dalam Alkitab, yang kita pasti punya ya semuanya. Sekarang sudah canggih, Alkitab bukan hanya secara fisik tapi di handphone juga ada, jadi kemanapun kita pergi bisa baca begitu. Misalkan lagi di mobil atau lagi di angkot atau lagi nunggu sesuatu antri, bisa sambil buka handphone, buka Alkitab, baca firman Tuhan, bisa begitu. Selain itu bagaimana lagi supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa melekat erat dengan Kristus, punya relasi yang intim dengan Kristus? Kita bisa melakukannya dengan membangun relasi yang intim melalui doa kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita pasti tidak akan rugi. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju ya. Jadi kita harus memutuskan ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus memutuskan untuk memilih tinggal di dalam Kristus, karena pasti tidak akan rugi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa jaminannya orang yang tinggal di dalam Kristus pasti tidak akan rugi? Apa jaminannya begitu ya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jaminannya adalah ada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar dan ada Bapa sebagai pengusahanya. Itu yang tadi kita baca di ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, Yesus itu menggambarkan relasi antara murid kita dengan dirinya dengan sebuah analogi ya, pokok anggur dan ranting-rantingnya. Relasi antara para murid dengan diri Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sangat penting untuk dibangun, dan ini menjadi sebuah pemberitahuan yang diberitakan Yesus menjelang hari-hari terakhir Yesus pada saat itu. Jadi menjelang hari di mana Yesus akan pergi meninggalkan para murid dan melakukan jalan Via Dolorosa, disalib di Kalvari. Yesus memberi pesan penting Bapak Ibu Saudara, agar murid-murid tidak mengalami kerugian di dalam menjalani hidup sebagai umat pilihan Allah. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus dijamin pasti tidak akan rugi, karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Digambarkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kualitas buah gitu ya,
buah anggur itu ya biasanya tergantung dari kualitas pokok anggurnya. Jadi kalau pokok anggurnya ini adalah kualitas super, pasti buahnya juga akan menghasilkan kualitas yang super juga begitu. Kalau pokok anggurnya adalah bibit unggul, maka buah yang dihasilkan dari pokok anggur itu juga adalah hasil yang baik. Nah, bagaimana supaya itu benar-benar menghasilkan yang baik? Ya harus melekat rantingnya. Rantingnya harus melekat pada pokok anggur yang kualitas super tadi. Rantingnya harus melekat pada pokok anggur yang adalah bibit unggul tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kualitasnya dijamin pasti unggulan, bukan kaleng-kaleng begitu Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa jika kita tinggal di dalam Kristus, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang kualitas super itu, kita pasti tidak akan rugi. Bapak Ibu Saudara, selain karena Yesus yang menjadi pokok anggur itu adalah pokok anggur yang benar, dikatakan juga ada Bapa yang menjadi pengusahanya. Jadi Bapa itu istilahnya seperti tukang kebunnya begitu ya. Jadi tinggal di dalam Kristus dijamin pasti tidak akan rugi karena ada Bapa yang jadi pengusahanya, ada Bapa yang jadi tukang kebunnya. Bapak Ibu Saudara, kesuksesan dari orang yang bercocok tanam itu biasanya tergantung dari skill petaninya atau skill orang yang mengusahakannya. Jadi misalkan dia sudah punya bibit unggul, tapi yang mengusahakan itu tidak punya skill, ya pasti hasilnya juga tidak akan maksimal begitu ya. Jadi bagaimana cara orang merawatnya, bagaimana cara orang itu menanamnya itu juga akan mempengaruhi seberapa bagus kualitas buah anggurnya. Jadi perlu bibit unggul tapi perlu juga orang yang merawat dengan skill yang oke begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, relasi kita orang percaya dengan Allah itu seperti pokok anggur bagi pemilik kebun anggurnya. Bapa atau Allah dikatakan sebagai pengusahanya. Bapa dikatakan sebagai tukang kebun yang sudah pasti punya skill yang terpercaya. Bapak Ibu Saudara, Bapak sebagai pengusaha atau sebagai tukang kebunnya itu pasti akan merawat kebun anggurnya, menyirami tanamannya, berusaha keras untuk melindungi dan membuat itu supaya bisa menghasilkan buah yang berkualitas dan buah yang banyak begitu. Sehingga memang pokok anggur itu bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi jaminannya tadi adalah Yesus itulah pokok anggur yang benar, jadi kualitas bibit unggulnya sudah terpercaya dan pengusahanya atau tukang kebunnya itu punya skill yang juga terpercaya, Bapa di surga. Kalau kita tinggal dalam Kristus, pasti kita tidak akan rugi. Lalu apa jaminan lain yang bisa kita katakan bahwa orang yang tinggal dalam Kristus pasti tidak akan rugi? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada buah yang dihasilkan. Itu yang bisa kita temukan kalau kita membaca ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ada buah yang dihasilkan dan dikatakan jumlahnya banyak, jadi tidak sedikit tetapi banyak. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengetahui bersama bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, artinya Yesuslah yang jadi pokok anggur. Tempat kita sebagai ranting itu melekat. Dan ada Bapa tadi yang menjadi pengusahanya, menjadi tukang kebunnya. Dan dia adalah tukang kebun yang handal begitu ya, terpercaya. Dengan dua modal dasar ini Bapak Ibu Saudara, dijamin pasti akan ada buah yang dihasilkan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan jumlah buahnya itu banyak Bapak Ibu Saudara. Pokok anggur sudah pasti menghasilkan buah anggur. Kalau misalnya pohon mangga ya hasilnya adalah buah mangga gitu ya. Kalau misalnya pohon pisang ya buahnya adalah buah pisang. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai umat pilihan Allah Bapak Ibu Saudara? Buah apa yang akan kita hasilkan jika kita tinggal dalam Kristus? Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima.
ayat 22 dan 23. Inilah buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah yang seharusnya dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal dalam Kristus. Kalau kita baca di bagian lain Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus 5 ayat 9, di sana dikatakan, anak-anak terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi buah dari orang yang tinggal dalam Kristus, kalau di dalam Efesus dikatakan anak-anak terang begitu ya, seharusnya adalah kebaikan, apalagi keadilan, apalagi kebenaran. Kalau kita baca di Filipi 1 ayat 11 juga sama dikatakan, seseorang yang tinggal dalam Kristus itu menghasilkan buah kebenaran. Inilah Bapak Ibu Saudara buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal dalam Kristus. Jika kita mempunyai kasih, kita mempunyai sukacita, dan semua buah-buah yang tadi itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah buah dari kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak mungkin itu akan bisa muncul dari diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa menghasilkan itu tanpa kita bergantung kepada Tuhan, tanpa kita punya relasi yang dekat dan intim dengan Yesus tadi. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa menghasilkan buah kalau kita melekat erat kepada Yesus sebagai pokok anggur tadi. Kita hanya bisa menghasilkan buah-buah tadi itu hanya ketika kita tinggal di dalam Yesus. Karena kalau kita di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Seperti ranting tadi, kalau ranting itu lepas dari pokok anggurnya, ya dia akan kering, akan mati, tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jauh dari Yesus, kita tidak melekat erat dengan Yesus, kita tidak membangun relasi yang intim dengan Dia, tidak mungkin kita akan menghasilkan buah. Tanpa melekat erat pada Yesus, kita tidak bisa menghasilkan buah-buah itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mungkin bisa memiliki kasih di tengah keluarga yang punya karakter berbeda-beda. Kalau kita punya keluarga kan ya walaupun sedarah tetapi karakternya bisa berbeda-beda ya. Bahkan antara kakak dengan adik juga kebiasaannya bisa berbeda-beda. Kesukaannya bisa berbeda-beda. Kalau tidak ada kasih di dalam hidup setiap kita di antara anggota keluarga, ya maka kita tidak akan bisa menerima perbedaan-perbedaan itu yang ada di dalam keluarga kita. Kalau Yesus tidak menjadi pribadi yang selalu dekat dengan kita, maka kita tidak akan bisa menghasilkan kasih itu di tengah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita melekat erat dengan Yesus, kita juga tidak mungkin bisa memiliki sukacita di tengah pandemi ini. Karena banyak hal yang membuat kita jadi mungkin bosan dan lain sebagainya, tidak sukacita begitu ya menghadapi hari-hari ini. Tanpa kita melekat erat dengan Dia, pasti sukacita itu tidak pernah muncul, tidak pernah kita hasilkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa kita melekat erat dengan Yesus, kita tidak akan mungkin bisa memiliki damai sejahtera. Ketika usaha atau pekerjaan kita sedang tidak stabil, ketika usaha atau pekerjaan kita sedang tidak menentu, tanpa kita melekat erat dengan Yesus, tidak mungkin kita akan bisa memiliki penguasaan diri ketika ada konflik terjadi di tengah keluarga, ketika konflik terjadi antara suami dengan istri, ketika konflik terjadi antara orang tua dengan anak, atau ketika konflik terjadi antara saudara sekandung. Dan tanpa kita melekat erat pada Kristus Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa menyatakan keadilan ketika di antara anggota keluarga kita, di dalam anggota keluarga kita, ataupun di antara karyawan atau buruh yang bekerja dengan kita. Kemarin adalah Hari Buruh Sedunia ya. Para buruh biasanya
akan meminta keadilan supaya ditegakkan bagi mereka. Kalau kita tidak melekat erat pada Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa memberikan keadilan itu kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga kita ataupun orang-orang yang bekerja dengan kita. Harus melekat erat dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ketika kita tinggal di dalam Kristus, pasti tidak akan rugi. Karena kita kan bisa mengalami kasih itu, kita bisa menghasilkan sukacita itu, meskipun keadaan tidak mendukung untuk kita bersukacita. Ketika kita melekat erat dengan Kristus, kita bisa mengendalikan diri, meskipun ada banyak hal yang membuat emosi kita menjadi naik begitu ya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa memiliki kesabaran tadi. Ketika ada banyak hal yang membuat kita marah mungkin, kita tetap bisa memiliki semuanya itu walaupun keadaan tidak memungkinkan, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi jaminannya bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus pasti tidak akan rugi? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada kebahagiaan yang akan kita alami di dunia ini dan di kekekalan. Itu yang kita bisa temukan dari ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Ada kebahagiaan yang akan kita alami di dunia saat ini dan di kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Kristus, ayat 7 mencatat seperti ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah adalah sebuah kebahagiaan kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara? Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara menginginkan sesuatu lalu Anda mendapatkan itu, pasti kita bahagia begitu kan? Ya, kalau kita minta A, Tuhan kasih A. Kalau kita minta B, Tuhan kasih B, pasti kita bahagia, bukan? Bukan hanya anak kecil yang akan merasa bahagia kalau orang tuanya memberikan sesuatu yang dia inginkan. Kita sebagai orang dewasa pun akan merasa bahagia pasti kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta itu kita bisa terima. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, tidak harus dijawab secara langsung tapi boleh juga dijawab dalam hati masing-masing. Apa yang paling Anda inginkan hari ini? Coba pikirkan satu hal. Apa yang paling Anda inginkan hari ini? Apakah kesehatan? Apakah pandemi segera berakhir? Atau pingin motor baru mungkin? Atau mobil baru? Atau pekerjaan yang tetap? Atau berpikir ingin merenovasi rumah mungkin? Atau ingin supaya keluarga harmonis? Atau ingin kuliah lancar? Atau hal-hal yang lain? Mintalah kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara. Sebagai umat pilihan Allah, bagaimana cara kita meminta sesuatu kepada Dia? Caranya adalah ya dengan kita berdoa. Karena itulah cara kita berkomunikasi dengan Bapa ya. Kalau dengan orang tua ya kita bisa langsung ngomong, kalau ketemu langsung ngomong begitu. Atau kalau misalnya orang tua sedang jauh ya kita minta via telepon atau video call. Tetapi kepada Bapa di surga bagaimana cara kita memintanya? Dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada yang beda dari doa orang yang tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ada yang beda dengan doa orang yang tinggal di dalam Kristus. Doa orang yang tinggal di dalam Kristus bukanlah doa yang isinya hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Bukan penuh keserakahan, bukan penuh dengan kelicikan, bukan penuh dengan dengki, bukan penuh dengan keegoisan, bukan yang seperti itu. Doa orang yang tinggal di dalam Kristus adalah doa yang isinya berkaitan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya dari perenungan kita akan firman Tuhan. Kehendak Tuhan semua tertulis di sini dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita berelasi, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita beribadah, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Dan bagaimana kita memandang harta dan lain sebagainya. Doa orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang melekat erat dengan Kristus, orang yang punya relasi intim dengan Kristus, orang yang punya relasi dekat dengan firman Tuhan,
pasti isinya berkaitan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi selama kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, selama kita meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan Yesus berjanji, minta apa saja, semuanya apa saja akan Dia berikan. Tuhan akan membantu kita, menolong kita, membuka jalan bagi kita untuk bisa menerima apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu periksa lagi. Tadi di awal kan saya sempat bertanya, apa yang paling Anda inginkan hari ini? Masih ingat ya? Sekarang periksa, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau bertentangan dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita periksa lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita minta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan menerimanya kok. Itu sudah dijamin, Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Pasti kita akan menerimanya. Dan hal itulah yang akan bisa membuat kita bisa merasakan bahagia. Bahagia karena bisa menerima apa yang kita minta, begitu. Bahagia karena kita bisa menikmati hidup di dunia yang sementara ini dengan apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia yang sementara ini, begitu ya. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita juga akan pasti merasakan kebahagiaan di kekekalan nanti. Di ayat 6 dicatat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa akan ada kerugian besar. Tadi kan kalau kita mengalami kerugian, kita kecewa, kita sedih, kita bisa marah begitu ya. Intinya kita merasa tidak nyaman. Dari ayat yang kita baca hari ini, di ayat yang ke-6 tadi, kita bisa melihat bahwa akan ada kerugian besar bagi orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Mereka digambarkan seperti ranting kering yang akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, orang-orang yang jauh dari Kristus, yang tidak melekat erat dengan Kristus, yang tidak membangun relasi yang intim setiap hari dengan Kristus dan firman-Nya, akan mengalami penghakiman kekal Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya, bagi kita yang tinggal di dalam Kristus, kita akan mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi, kalau kita tinggal di dalam Kristus, pasti tidak akan rugi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, ada pilihan yang bisa kita lakukan. Dan itu akan menentukan apakah kita akan mengalami kerugian atau yang sebaliknya. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan rugi Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita memutuskan untuk memilih tinggal di dalam Kristus karena pasti tidak akan rugi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Firman Tuhan telah kami dengar bersama-sama, yang terus mengingatkan kami bahwa ketika kami tinggal di dalam Kristus, pasti tidak akan rugi. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan ini. Agar kami bisa sungguh-sungguh melekat erat dengan Engkau, punya relasi yang intim dengan Engkau, punya kerinduan yang besar untuk tahu tentang Tuhan, punya kerinduan yang besar untuk berelasi melalui firman Tuhan setiap hari, melalui doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami sungguh mau menikmati indahnya hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pada hari ini Bapak Ibu dapat berikan, dapat masukkan dalam amplop yang sudah dibagikan tadi, dan pada saat nanti keluar bisa memasukkan ke dalam kotak yang di depan, ataupun Bapak Ibu bisa dengan cara transfer dengan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar, atau dengan scan kode QR yang sudah ada di depan bangku Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Mari kita sambut sambil menjalankan persembahan, kita angkat satu pujian. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah berikan selama 1 minggu ini kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, juga berkat nafkah yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit dari yang telah Kau berikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini tidak seberapa dengan kasih yang Tuhan berikan. Tetapi kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan dengan hati yang ikhlas. Karena Engkau Tuhan menghargai setiap hati kami. Kami bersyukur dan kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali dikumpulkan bersama di dalam satu persekutuan dan ibadah yang indah di gereja Tuhan di tempat ini. Saudara sekalian, tentu kita semua bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Dan saya percaya setiap jemaat mendapatkan banyak sekali berkat firman Tuhan melalui apa yang di-sharingkan tadi. Saudara, bangun relasi dengan Kristus lebih dulu sebelum kita membangun relasi dengan orang lain. Cinta Kristus terlebih dahulu, maka kemudian kita juga akan cinta atau dapat mencintai orang-orang yang terdekat dengan kita, termasuk keluarga kita yang ada di rumah, baik suami kita, istri kita, bahkan anak-anak kita. Maka dari itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sangat penting dan mengawali bulan keluarga di bulan Mei. Gereja kita bulan Mei adalah bulan keluarga saudara, dan seperti yang sudah biasa kita lakukan tahun demi tahun, kita akan mengadakan Parents Day namanya begitu ya.
Bahkan di bulan ini namanya Parents Month, jadi bukan hanya Parents Day aja, kalau day 1 hari, tapi sebenarnya kita Parents Month. Artinya saudara, kita belajar untuk bisa menyelami kasih Kristus terlebih dulu, sebelum kita dapat mengasihi keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing. Saudara sekalian, puji nama Tuhan, ada beberapa warta jemaat untuk kita simak di dalam pemberitahuan kali ini. Yang pertama, mengingatkan setiap teman-teman yang mengikuti kelas katekisasi bahwa kelas katekisasi di minggu ini kita lakukan seperti biasa ya, jam 14.00 atau jam 2 siang. Kalau minggu lalu dirubah jadi jam 7 malam karena ada satu dan lain hal, kesibukan tertentu, maka akhirnya dirubah. Tetapi kita kembali ke jadwal awal, kita tetap jam 2 siang begitu ya, melalui Zoom yang ada di dalam grup teman-teman sekalian. Lalu berikutnya ada warta video Parents Day, dipersilakan. Daripada kita lihat utang ini, mending kita rekaman deh. Tuh, nanti gimana? Terima kasih Tuhan, Kau beringatlah selalu berdoa dalam setiap pergumulan, juga untuk berkarya dan andalkan Tuhan. Ayo kita berdoa dengan penuh setia. Untuk papa mama, jangan lupa ajak anak-anaknya ya. Dan untuk anak-anak, jangan lupa ajak papa mamanya merekam video ini. Bagaimana caranya? Ada di sini. Sekalian, seperti yang sudah kita lihat di dalam tayangan video di depan, itu adalah satu undangan dan juga ajakan bagi setiap jemaat untuk bisa menghadiri dan ikut di dalam ibadah Parents Day yang akan kita lakukan pada tanggal 9 Mei, yaitu minggu depan, dan pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Marlon Butar-Butar. Nah, ini dia ya saudara sekalian, dan ini mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikutinya, dan pemberitahuan bagi para orang tua yang memiliki anak bahwa ibadah minggu depan itu akan digabung, ibadah anak-anak digabung dengan ibadah streaming YouTube kita di jam 10.30. Jadi anak-anak disarankan untuk melihat tayangan ini melalui YouTube di rumah dan tidak hadir ke gereja begitu ya. Yang hadir ke gereja orang tuanya saja, begitu kurang lebih. Dan saudara sekalian, seperti yang sudah diberitahukan di dalam grup WhatsApp kita, jadi dihimbau juga kepada setiap jemaat untuk dapat berpartisipasi untuk bisa mengikuti atau merekam begitu ya, merekam pujian yang sudah dikirimkan di dalam link grup WhatsApp jemaat kita, dan lalu kemudian saudara bisa upload di email GKY Kebonjeruk begitu ya. Untuk teknisnya saudara bisa lihat di dalam grup WhatsApp kita, atau mengalami kesulitan untuk merekam dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi Lausetata atau Guru Injil Regina. Namun ada yang menarik di dalam video yang kita perhatikan di depan. Jadi bukan hanya pemberitahuan mengenai informasi ibadah, pembicara dan lain sebagainya, tetapi kita juga mendapatkan informasi ada 2 saudara kita yang ternyata punya potensi jadi ini ya, model untuk difoto tadi. Untuk
kedepannya mungkin ada proyek yang bisa dilakukan bersama. Lalu berikutnya saudara, ada informasi mengenai webinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei, hari Selasa 18 Mei jam 6 sore. Jadi webinar ini diadakan berbarengan dengan kebaktian doa kita ya, seperti biasanya yang kita lakukan. Jadi kita akan tetap mengadakan doa, tetapi kita akan lebih minimkan dan kemudian kita akan lebih banyak berdiskusi berkenaan dengan tema yang sudah dibuat, yaitu duh susahnya mendidik anak di masa pandemi. Pembicaranya Ibu Charlotte Priyatna, MPD, Selasa 18 Mei 2021. Dan ini dihimbau kepada setiap orang tua, setiap kita untuk dapat ikut bersama di dalam webinar yang dilakukan oleh gereja kita. Masa pandemi tentu membuat para orang tua, bahkan mayoritas orang tua merasa stres saudara ya. Anak-anak masih sekolah, ada yang kuliah, lalu kemudian kepala pasti pusing begitu ya. Urusan rumah tangga, belum urus suami lagi, urus anak-anak, dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara, untuk tips-tips dan solusinya kita akan berdiskusi bersama dengan pembicara yang sangat baik. Pembicara ini diundang beberapa kali untuk mengisi seminar, juga pernah diundang di Metro TV sebagai narasumber berkenaan dengan psikologi anak dan juga keluarga saudara. Dan ini adalah momen yang baik buat kita untuk bisa berdiskusi bersama. Lalu berikutnya untuk doa malam kita seperti biasa tanggal 4 Mei dilakukan hari Selasa besok dengan tema kawan atau lawan. 4 April jam 6 sore sampai jam 7 ya seperti biasa. Dan pembicaranya adalah Guru Injil Richard bersama dengan saya. Dan ada satu orang yang kemudian akan memberikan kesaksian khususnya dari pihak orang tua. Karena ini sifatnya talk show, maka kemudian tentu pembahasan firman Tuhannya tidak lagi satu arah tetapi dua arah. Diharapkan jemaat sekalian bisa, mungkin ada yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan begitu ya, bisa kita berdiskusi bersama mengenai topik yang sangat baik ini. Lalu berikutnya saudara, informasi bagi kita bahwa selama beberapa waktu terakhir seperti yang kita lihat di berita dan juga media massa bahwa Palembang atau kota Palembang masuk di dalam zona merah begitu. Maka dari itu saudara sekalian, dengan alasan ini para pengurus BPP juga pengurus yang ada untuk sementara menutup KJ Corner saudara. Seperti yang sudah kita lakukan 3 minggu belakangan ini, saudara bisa lihat ada KJ Corner di luar. Dan untuk sementara melihat kondisi dan juga situasi yang sulit, maka kita akan tutup untuk sementara ini, begitu ya. Tetap jalankan protokol kesehatan dan jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta yang bisa disampaikan kepada kita. Untuk informasi lebih lengkap, saudara bisa download warta jemaat kita di kolom deskripsi YouTube channel kita GKY Kebon Jeruk, atau saudara dapat mengikuti Instagram dan mengikuti informasi di grup WhatsApp GKY kita, begitu ya. Demikian yang bisa disampaikan kepada kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengutusan saudara sekalian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembalikan seluruh pujian dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dan biarlah berkat dari Allah Tritunggal boleh menyertai perjalanan kehidupanmu.
mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Setelah saat teduh ada satu pengumuman.